Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya Ibu, Bapak, dosen, dan kawan-kawan semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan perkuliahan meskipun dalam perkuliahan online seperti dalam video. Kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah Geografi Desa dan Kota. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai struktur tata ruang kota, pendekatan ekonomi, teori nilai lahan. Kami dari kelompok 7 dengan anggota yaitu Aldi Andriana, Rizpa Agnestia, dan Winda Amalia. Kami berasal dari kelas B. Yang pertama yaitu ada pengertian lahan. Lahan adalah lingkungan fisik dan biotik yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. Pengertian lahan menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada Purwo Widodo tahun 1983 mengungkapkan bahwa pengertian lahan adalah suatu lingkungan fisik yang mencakup iklim, relief tanah, hidrologi, dan tumbuhan yang sampai pada batas tertentu akan mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan. Sedangkan penggunaan lahan atau land use yang kedua menurut Pink tahun 1975 merupakan bentuk campur tangan atau intervensi manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material maupun spiritual. Yang ketiga berdasarkan pendapat Manuwoto tahun 1991, lahan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Penggunaan lahan secara umum sebagai berikut. Penggunaan lahan ada dua, yaitu lahan pertanian dan non-pertanian. Yang pertama, lahan pertanian, meliputi tegalan. Tegalan merupakan lahan kering yang ditanami dengan tanaman musiman atau tahunan, seperti padi ladang, palawija, dan lain-lain. Ada pula sawah, ladang, perkebunan seperti perkebunan teh, padang rumput, hutan produksi, dan hutan lindung. Yang kedua, ada lahan non-pertanian, meliputi lahan perkotaan. Lahan perkotaan seperti perumahan, namun perumahan yang begitu padat berbeda dengan lahan di pedesaan. Selanjutnya ada lahan pedesaan. Lahan pedesaan seperti digunakan untuk tempat tinggal dan juga lahan pertanian. Ada juga industri, rekreasi, dan juga pertambangan. Karakteristik lahan. Lahan juga mempunyai karakteristik tertentu. Karakteristik inilah yang mengharuskan kita sebagai manusia bisa dengan bijak mengelola lahan sesuai dengan kebutuhannya, tidak melebih-lebihkan kemampuan lahan itu sendiri. Karakteristik lahan tentunya beragam, namun kita juga dapat berkaca dari pendapat ahli, yaitu Mutokharom. Menurut beliau ada 3 ciri lahan. Yang pertama, permanen. Artinya lahan tidak dapat diubah-ubah maupun berubah-ubah, yakni bersifat tetap dan tidak bisa diperbaharui. Maksudnya di sini adalah lahan tidak dapat dipindahkan, diperbesar, ataupun diperkecil sesuai dengan kemauan manusianya. Yang kedua yaitu ada supply. Arti kata supply adalah ketersediaan. Maksudnya adalah ketersediaan lahan yang ada di permukaan bumi ini begitu terbatas dan langka akibat dari ciri yang pertama. Yang ketiga, menjadi tumpuan harapan dari berbagai kepentingan para stakeholder. Artinya adalah lahan menjadi kebutuhan bagi para pengguna lahan atau yang memiliki lahan tersebut demi kelangsungan hidupnya. Kebutuhan lahan di perkotaan. Lahan merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Permukaan bumi ini hanya sekitar 25% daratan
yang dapat dihuni atau dimanfaatkan kegunaannya oleh manusia sebanyak 6 miliar di seluruh dunia. Karena sisanya hanyalah permukaan samudra. Usaha untuk memaksimalkan penggunaan lahan terus dilakukan oleh manusia. Fenomena ini terjadi ketika terdapat ketersediaan lahan perkotaan. Ketersediaan lahan perkotaan yang dimaksudkan adalah kesiapan lahan untuk digunakan ataupun dioperasikan oleh manusia sebagai tempat beraktivitas. Aktivitas penggunaan lahan dalam struktur ruang kota menurut pemikiran ahli yaitu Chapin dan Kaisar. Menurut beliau ada 3 sistem. Yang pertama, sistem kegiatan manusia dan kelembagaannya untuk memenuhi kebutuhan yang berinteraksi dalam waktu dan juga ruang. Yang kedua, sistem pengembangan lahan yang berfokus pada kebutuhan manusia dalam aktivitas kehidupan. Yang ketiga, sistem lingkungan berkaitan dengan kondisi biotik dan abiotik dengan air, udara, dan material. Kebutuhan lahan di perkotaan dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ini yang akan memberikan dampak nyata dalam ketersediaan lahan di perkotaan. Peristiwa ini terjadi karena semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan masyarakat secara otomatis akan ikut meningkat. Dan salah satu kebutuhan itu adalah kebutuhan lahan perkotaan. Tetapi ketersediaan lahan perkotaan terbatas karena jumlahnya yang tetap. Penambahan lahan perkotaan banyak dilakukan di beberapa negara, termasuk juga Indonesia, dengan berbagai cara, salah satunya adalah reklamasi. Namun, penggunaan cara itu masih menimbulkan banyak kontroversi di masyarakat, khususnya pemerhati ekologi dan juga lingkungan. Lahan kota terbagi menjadi 2, yaitu ada lahan terbangun dan lahan yang tak terbangun. Lahan terbangun terdiri dari perumahan, industri, perdagangan, jasa, dan perkantoran. Sedangkan lahan tidak terbangun yaitu lahan yang digunakan untuk aktivitas kota seperti kuburan, rekreasi, transportasi, dan juga ruang terbuka. Dan lahan yang tak terbangun non-aktivitas kota seperti pertanian, perkebunan, area perairan, produksi, dan penambangan sumber daya alam. Untuk mengetahui penggunaan lahan di suatu wilayah, maka perlu diketahui komponen-komponen penggunaan lahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rispa sebagai penyaji yang pertama. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang komponen penggunaan lahan. Menurut Maurice Jeters, komponen penggunaan lahan suatu wilayah terdiri atas permukiman, industri, komersial, jalan, tanah publik, dan tanah kosong. Sedangkan menurut Hartshorne, komponen penggunaan lahan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu private uses. Penggunaan lahan untuk kelompok ini adalah penggunaan lahan permukiman, komersial, dan industri. Yang kedua ada public uses. Penggunaan lahan untuk kelompok ini adalah penggunaan lahan rekreasi dan pendidikan. Yang ketiga ada transportasi atau jalan. Kemudian proses perubahan guna lahan. Ada 4 proses utama yang menyebabkan terjadinya perubahan guna lahan menurut Bourne 1982, yaitu perluasan batas kota, peremajaan di pusat kota, perluasan jaringan infrastruktur, tumbuh dan hilangnya pemusatan aktivitas tertentu. Dilihat dari faktor-faktor penyebabnya, pada umumnya proses perkembangan penggunaan lahan kota-kota di Indonesia dipengaruhi faktor penentu dari segi ekonomi.
Jadi, perubahan penggunaan lahan kota terjadi karena pergantian kegiatan kurang produktif menjadi kegiatan lain yang lebih produktif, menurut Jayadinata 1991. Kemudian ada pola guna lahan. Pola guna lahan adalah susunan tata guna lahan dalam suatu ruang. Bisa dilihat di sini ada aktivitas, lokasi, dan manusia. Pola guna lahan menggambarkan suatu sistem aktivitas, menurut Channing et al., di mana terdapat hubungan dekat antara tanah dengan kegiatan manusia, dan analisis penggunaan lahan dibutuhkan di daerah di mana perubahan yang diharapkan. Apabila manusia tidak memiliki keinginan untuk mengembangkan suatu daerah, maka tidak ada kebutuhan analisis penggunaan lahan, menurut Wang and Hart 2007. Selanjutnya tentang hubungan pola guna lahan dengan ekonomi kota. Penentuan pola guna lahan didasarkan pada prinsip optimalisasi untuk menciptakan pola perencanaan wilayah perkotaan secara baik dan efisien. Daya guna lahan dan biaya adalah faktor yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi. Untuk itu diperlukan pengaturan tempat pendidikan, kawasan permukiman, tempat rekreasi, dan lain-lain. Sehingga dengan pengaruh aglomerasi suatu kota dapat meningkatkan pendapatannya. Dan juga hubungan pola guna lahan dengan ekonomi perkotaan itu sendiri adalah untuk membuat pertumbuhan ekonomi di kota menjadi merata dengan adanya tata guna lahan yang mengatur peruntukan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, kawasan industri dan lain-lain sesuai dengan lahannya. Sehingga apabila kawasan-kawasan tersebut dapat ditempatkan dengan tepat, maka akan meningkatkan dari ekonomi kota tersebut. Contohnya itu seperti apabila kawasan industri ditempatkan atau diaglomerasikan sebagai kawasan industri, maka keuntungan yang didapat seperti aksesibilitas dan pengurangan biaya transportasi akan diperoleh. Selanjutnya ada materi nilai lahan. Untuk materi nilai lahan sendiri akan dijelaskan oleh Aldi. Ya, terima kasih kepada dua rekan saya yaitu Rizpa dan Winda yang telah menyampaikan materi yang mungkin selanjutnya bagian saya yang memaparkan materi. Yang pertama yang akan saya bahas adalah nilai lahan. Nilai lahan menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama menurut Sujarto. Sujarto pada tahun 1985 menyatakan nilai lahan adalah kemampuan lahan sehubungan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Jadi menurut Sujarto sendiri, nilai lahan itu jadi sebuah lahan akan bernilai ya, jadi menurut Sujarto nilai lahan akan jadi menurut Sujarto suatu lahan akan bernilai jika penggunaan dan pemanfaatannya itu sangat optimal. Jadi semakin bagus pemanfaatan dan pengelolaannya, maka nilai lahan tersebut akan semakin tinggi. Nah, selanjutnya menurut Redkin pada tahun 1977 mengatakan bahwa nilai lahan ialah penilaian lahan berdasarkan pada kemampuan lahan secara ekonomis dalam hubungannya dengan produktivitas dan strategis ekonomisnya. Nah, mungkin ini juga secara tidak langsung mengatakan bahwa bagaimana cara pemanfaatan lahan tersebut dan pengelolaannya, maka lahan tersebut akan semakin bernilai. Jadi dapatkan juga hampir sama dengan perkataan Sujarto ya, mungkin seperti itu. Nah, mungkin lanjut saja ya ke bisa disimpulkan ya. Jadi nilai lahan tersebut adalah suatu penilaian atas lahan didasarkan pada kemampuan lahan secara ekonomis dalam hubungannya dengan produktivitas dan strategi ekonominya. Nah, jadi seperti itu.
Jadi suatu nilai lahan akan bernilai di- akan suatu lahan akan sangat bernilai ditentukan pada kemampuan lahannya secara ekonomis, yaitu jadi seperti kemampuan lahannya seperti apa, misalkan digunakan untuk pertanian akan sangat subur atau tidak, terus produktivitasnya bagaimana. Nah, di sana ketika digunakan untuk lahan pertanian, apakah produktivitas pertaniannya akan sangat tinggi atau sangat rendah? Nah, itu juga akan menjadi nilai tambah untuk meningkatkan nilai lahan dan strategi ekonominya. Kalau dalam strategi ekonominya ini bisa dikatakan bahwa dilihat dalam hasilnya. Jadi, apakah tempat lahannya tersebut cocok di tempat tersebut atau tidak. Seperti begini, ketika kita ingin membuat sawah, ya kita harus mencari daerah yang bukan dataran tinggi. Karena dataran tinggi itu cocoknya untuk tanaman-tanaman seperti kebun teh atau perkebunan. Nah, nah itu termasuk strategi ekonominya, apakah lahan tersebut cocok atau tidak. Terus dilihat juga apakah dekat dengan pusat kegiatan. Nah, itu juga termasuk strategi ekonominya. Nah, seperti itu mungkin yang bisa dikatakan dalam maksud nilai lahan. Nah, yang selanjutnya, harga lahan adalah penilaian atas lahan yang diukur berdasarkan harga nominal dalam satuan uang untuk satuan luas pada pasaran lahan menurut Darren Drapkin pada tahun 1977. Nah, jadi menurut Darren Drapkin, harga lahan tersebut dapat diukur dengan menggunakan uang. Nah, satuan uang tersebut akan ditukarkan dengan satuan luas pada pasaran lahan. Nah, satuan luas tersebut biasanya kita dengar dengan bata atau hektar. Nah, mungkin yang biasa kita dengar aja lah hektar. Jadi, untuk pasaran lahannya itu satuan uang tersebut akan ditukarkan kepada satuan bata. Ya, kita ambil contoh saja lah. Jika saya punya lahan 1 hektar, lalu saya ingin menjual, jika saya punya sawah 1 hektar, lalu saya ingin menjual sawah saya tersebut seluas 10 bata misalkan seperti itu. Nah, kita contoh lagi, 1 batanya itu dikonvert dari lahan menjadi uang itu menjadi 3.500.000. Jadi 1 bata itu sama dengan 3.500.000 untuk harga uangnya. Nah, seperti itu untuk contohnya. Nah, jika saya menjual 10 bata dan harganya 3,5 juta, maka jumlah uang yang harus ada atau yang harus siap untuk membeli lahan saya itu senilai 35 juta. Nah, mungkin seperti itulah untuk sebagian contohnya ya. Nah, lanjut saja ke materi selanjutnya. Ya, mungkin lanjut saja ke materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi suatu nilai lahan. Nah, di sini ya ada 4 hal yang mempengaruhi suatu nilai lahan. Yang pertama itu adalah fisik. Jadi, dalam atribut fisik atau physical attribute dalam bahasa Inggris, suatu lahan berkaitan dengan kualitas, lokasi, kenyamanan, dan akses menuju pasar, sekolah, dan taman, kualitas, utilitas, dan transportasi dalam jangkauan, serta pengguna lahan, frontage, kedalaman, tempat jalan-jalan, serta induk-induk dan inilah mungkin bisa kalian jawab ya, bisa kalian baca. Jadi ini yang intinya itu adalah aksesibilitas dan fasilitasnya. Jadi dalam atribut fisik itu, apakah aksesibilitas dan fasilitasnya sudah mumpuni atau belum? Nah, jika fasilitas tersebut yang sudah disebutkan di sini itu ada semua atau fasilitas yang memudahkan kita sudah ada semua dan aksesibilitasnya mudah, maka harga tanah tersebut akan semakin tinggi. Dan jika pun di sini tidak ada, maka harganya akan semakin berkurang. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya artikan ya dalam hal ini. Jadi intinya itu yang dalam atribut fisik ini adalah bagaimana suatu lahan tersebut dalam aksesibilitasnya dan bagaimana dalam
fasilitasnya. Jadi jika suatu dua aksesibilitas fasilitasnya sudah mumpuni, maka harga lahan tersebut akan semakin tinggi. Nah, yang selanjutnya adalah hukum. Ya, hukum dari pemerintah atau legat of government force yang meliputi jenis biaya pajak, kebijakan zonasi, dan pembangunan serta kebijakan dan rencana. Nah, jadi ini berpengaruh juga dalam harga lahan karena ada biaya pajak atau biaya PPN. Jadi harga lahan itu akan naik jika harga pajaknya akan semakin tinggi. Nah, itu adalah salah satu contohnya untuk hukum pemerintah. Dan lanjut ke faktor sosial. Nah, faktor sosial atau sosial faktor. Mungkin kalian sudah tahu ya kenapa faktor sosial ini pasti mempengaruhi. Nah, silakan kalian baca ya yang ini, yang faktor sosial yaitu yang berkaitan dengan pertumbuhan dan penurunan jumlah penduduk, usia, sikap terhadap tata tertib dan hukum, perubahan tingkat kepala keluarga dan tingkat pendidikan. Nah, jadi dalam faktor sosial ini tadi ada penulisan ada perkataan pertumbuhan. Nah, di sini bisa dikatakan ya, jika suatu daerah pertumbuhan penduduknya sangat tinggi, maka daerah tersebut akan apa sih namanya itu ya? Jadi suatu nilainya lahannya itu akan semakin tinggi dikarenakan lahan di sana itu akan semakin langka gitu. Jadi harganya akan semakin mahal. Dan yang selanjutnya dan juga selanjutnya itu adalah tata tertib dan hukum. Nah, kenapa sih ini ada gitu? Kalian nggak gak ini ada? Kenapa ini harus ada? Nah, kalau ini ada itu dikarenakan tata tertib dan hukum. Nah, jadi kalau suatu daerah memiliki tata tertib dan hukum yang baik atau masyarakat di sana mentaati tata tertib dan hukum, maka daerah tersebut akan aman dari berbagai perampokan. Nah, jadi kenyamanan juga sih. Jadi kita itu tidak perlu risau kemana-mana karena di sana semuanya taat hukum. Jadi kita tidak akan takut kerampokan atau apa-apa. Nah, tapi jika sebaliknya, jika yang terjadi adalah kebalikannya, tata tertib dan hukumnya itu tidak dipatuhi dengan baik, maka masyarakat di sini bisa dibilang itu banyaknya itu bangsa pembegal atau preman. Sehingga tanah di sini akan berpengaruh, akan menjadi akan jadi murah lah intinya itu. Hal ini dikarenakan karena tata tertib dan hukumnya itu tidak berlaku. Jadi buat apa kita beli tanah di sana yang berbahaya gitu? Kan kita juga mencari kenyamanan gitu, seperti itu. Yang selanjutnya tingkat pendidikan dan perumahan kepala keluarga. Nah, kalau ini sangat bisa sebagai contoh ya, jika kita sebagai contoh aja desa dan kota aja lah untuk tingkat pendidikan. Nah, dalam tingkat pendidikan ini, jika tingkat pendidikan di suatu di suatu daerah itu tinggi, maka harga nilai lahan tersebut akan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan bahwa semakin tinggi nilai lahan karena pendidikan itu diakibatkan karena banyak yang tingkat pendidikannya tinggi itu seperti sarjana atau sarjana lah kalau yang lebih paling tinggi atau profesor. Nah, jika profesor atau sarjana itu sudah banyak di mana-mana, jadi sudah bosan pabalatak di mana saja atau rea di mana saja, maka si masyarakat tersebut akan semakin maju karena mereka bisa mengolah lahan tersebut sebaik-baiknya. Nah, berbeda dengan di desa. Nah, di desa itu paling banyak itu rata-rata adalah tamatan SD. Nah, hal ini dikarenakan karena kurangnya biaya di desa itu ya, bisa dibilang kurang biaya sehingga mereka hanya menyalurkannya sampai SD. Nah, karena bisa menyalurkan sampai SD sehingga pengalaman pendidikannya itu sangat minim. Jadi, untuk mengembangkan suatu lahannya tersebut mereka terpacu kepada hal-hal sebelumnya. Jadi mereka mengikuti
orang tua mereka gitu. Jadi tidak ada inovasi yang baru gitu. Berbeda dengan memiliki pendidikan yang tinggi gitu. Kalau pendidikan tinggi itu mereka memiliki berbagai inovasi sehingga lahan tersebut menjadi optimal dan pengolahannya, berbeda dengan yang pendidikan rendah. Ya, mungkin seperti itulah. Yang contohnya untuk faktor sosial. Yang selanjutnya adalah faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi adalah yang berkaitan dengan tingkatan dan jumlah pendapatan, perkembangan pemanfaatan lahan dan lahan kosong. Nah, yang ini adalah jumlah pendapatan. Berarti kalau dibulat, kalau kita ini ya bulatkan pendapatan. Jadi kalau bisa jumlah pendapatan. Nah, kalau misalkan ya di kota kan pendapatannya rata-rata tinggi-tinggi ya. Masyarakat itu pendapatannya tinggi dan juga standar hidupnya tinggi. Jadi mereka memiliki apa sih namanya tuh, standar hidup yang tinggi, harga dan tinggi, sehingga mereka dapat mengelola pemanfaatan lahan tersebut menjadi lebih baik gitu. Jadi karena mereka memiliki uang yang banyak atau modal yang besar, sehingga dengan mudah bisa memanfaatkan lahan tersebut secara optimal gitu. Nah, ya mungkin itulah yang selanjutnya. Nah, mungkin sekianlah yang faktor ini. Kalau mungkin kurang jelas ya, bisa ditanyakan nanti kepada Ibu Siti sama Ibu Mega ya. Nah, yang selanjutnya keseimbangan penggunaan lahan. Dalam analisis ilmu ekonomi, keseimbangan penggunaan lahan akan terjadi pada saat kondisi equilibrium, yaitu suatu kondisi di mana keseimbangan pada penggunaan lahan untuk berbagai kegiatan baik secara ekonomi maupun sosial yang umumnya terdapat di daerah perkotaan sesuai dengan permintaan penawaran terhadap lahan perkotaan. Nah, permintaan dan penawaran. Nah, permintaan penawaran apa yang ada di kota itu pasti banyak bermacam-macam. Ada yang ada kegiatan. Jadi ini permintaan dan penawaran ini bisa dibilang itu adalah kegiatan-kegiatan ekonomi atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, mungkin ada menurut Yates, fungsi lahan dari kota itu ada beberapa hal. Jadi ini adalah bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuk kegiatannya. Yang pertama itu digunakan sebagai pemukiman. Yang selanjutnya digunakan untuk kegiatan industri. Nah, kalian sudah tahu ya, untuk di kota itu pasti kebanyakan beberapa kegiatan industri seperti ada industri periklanan, industri makanan atau industri pakaian lah, banyak yang sebanyaknya yang lainnya gitu. Yang selanjutnya lahan juga berfungsi sebagai kegiatan komersial. Lah itu kalian sudah tahu ya kegiatan komersialnya seperti apa aja. Yang kedua itu fungsi lahan juga digunakan untuk jaringan jalan. Ya, kalian sudah tahu lah mungkin banyak lahan di daerah kota, perkotaan itu banyak sekali cabang jalan. Nah, ini digunakan untuk aksesibilitas kemana-mana gitu. Yang selanjutnya berfungsi sebagai fasilitas umum dan lahan kosong. Nah, untuk fasilitas umum dan lahan kosong. Nah, untuk fasilitas umum biasa digunakan seperti tempat beribadah, makam, untuk dan lahan kosong itu untuk makam biasanya ya, lahan kosong itu, dan fasilitas umumnya mungkin seperti tempat ibadah. Nah, untuk lahan kosongnya itu seperti makam. Nah, selanjutnya menurut teori Pontonen, nah menurut teori Pontonen sendiri mengatakan bahwa keseimbangan penggunaan lahan juga dapat dianalisis melalui teori Pontonen untuk penentuan lokasi optimal kegiatan secara deduktif dengan struktur ruang yang bersifat monoconcentric zone. Ya, itu bisa dibilang wilayah dengan satu pusat. Nah, kenapa sih jadi wilayah satu pusat? Nah, ini jawabannya. Hal ini diterapkan secara langsung ke dalam pemahaman keseimbangan penggunaan lahan, di mana keseimbangan penggunaan lahan akan terjadi apabila suatu penggunaan lahan tepat pada lokasinya dengan ketersediaan yang sesuai dengan kebutuhan penduduk. Ketepatan lokasi penggunaan lahan ditentukan dengan jenis kegiatan dan jarak lahan dari pusat kegiatan di kawasan tersebut. Dengan begitu, lokasi yang menentukan harga nilai lahan dan bid rent sesuai dengan jaraknya dengan pusat kegiatan. Jadi,
Jadi menurut teori Pontonen yang telah dijelaskan sebelumnya, semakin jauh dari pusat kegiatan, maka harga sewa lahan akan semakin murah. Begitu juga sebaliknya, jika suatu lahan semakin dekat dengan pusat kegiatan, maka harga sewa lahan akan semakin mahal gitu tuh. Semakin dekat semakin mahal, semakin jauh semakin murah. Nah, itu menurut teori Pontonen. Jadi jika kalian ingin lahan, jika kalian punya tanah dan ingin harganya mahal, maka cobalah untuk menjual tanah kalian yang milik itu beberapa tahun ke depan, atau 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Nah, mungkin insya Allah dalam 10 tahun ke depan, tanah tersebut akan berada di zona kegiatan, di zona pusat kegiatan. Misalkan bisa juga itu dijadikan pusat kegiatan untuk pembelajaran atau apapun, atau untuk taman lah, untuk apapun. Nah, itu juga akan semakin mahal. Nah, mungkin sekian dari materi yang saya paparkan ya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada perkataan atau materi yang kami sampaikan terdapat beberapa kesalahan.